Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Abdullah Haikal Fikri dengan NIM 701200076 dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi semester 2. Nah, dalam video kali ini saya akan membuat video tentang analisis regresi berganda. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memberikan sedikit informasi. Jadi, analisis regresi berganda ini adalah analisis regresi di mana variabel yang digunakan itu lebih dari dua. Jadi, eh, variabel yang digunakan lebih banyak daripada analisis regresi sederhana. Seperti itu. Jadi, eh, untuk lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke videonya. Baiklah, seperti biasa kita siapkan dulu data yang mau diolah. Di sini saya sudah siapkan datanya di Excel. Di situ ada 3 variabel, yaitu variabel citizenship, participation, dan demokrasi. Citizenship di sini maksudnya adalah tingkat pengetahuan kewarganegaraan seseorang. Participation di sini adalah tingkat partisipasi politik seseorang, dan demokrasi di sini adalah tingkat perilaku demokrasi seseorang. Nah, jadi di analisis regresi ini kita akan mencari korelasi hubungan ketiga-tiganya. Caranya sama seperti biasa, yaitu dengan mengcopy paste data dari Excel ke SPSS, lalu merubah variabelnya di variabel view. Dalam data saya kali ini, yang menjadi variabel bebasnya yaitu citizenship dan demokrasi. Nah, sedangkan variabel terikatnya di sini masih participation. Nah, kita rubah namanya menjadi X, Y, dan Z, lalu desimalnya kita rubah menjadi 0, dan labelnya kita rubah sesuai kebutuhan kita. Di sini X-nya saya buat citizenship labelnya, dan Y saya buat participation, dan Z di sini saya buat demokrasi. Nah, setelah selesai di variable view, kita kembali ke data view. Nah, di situ datanya sudah berubah menjadi X, Y, dan Z dan tidak ada desimalnya. Lalu kita langsung ke analyze, lalu pilih di situ regression. Kemudian pilih linear. Nah, di sini pilih citizenship dan demokrasi, atau kalian pilih variabel bebas kalian, lalu masukkan ke independen dengan mengklik tanda panah di situ. Kemudian variabel terikatnya kalian masukkan ke dependen. Nah, setelah itu pastikan metodenya tersetting enter, baru kalian klik OK. Nanti di nanti di outputnya akan keluar hasil dengan judul regression. Nah, di sini sudah keluar hasilnya dengan beberapa tabel, yaitu variabel enter remove, tabel enter remove, model summary, ANOVA, dan coefficient. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke analisis output. Yang pertama di situ akan kita analisis adalah variabel enter atau remove. Nah, tabel ini hanya menunjukkan variabel apa saja yang sudah diolah. Nah, selanjutnya tabel model summary. Nah, model summary ini yang akan kita perhatikan itu ada 3. Yang pertama yaitu angka R. Nah, dalam tabel kita ini angka R-nya yaitu sebesar 0,982A. Nah, A di sini maksudnya apa? Bisa kalian lihat di bawah tabel model summary itu. A di sini adalah prediktor, yang mana prediktor ini memuat konstan, demokrasi, dan citizenship. Nah, nilai R sebesar 0,982 ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel terikat, atau dalam data kita ini variabel terikatnya yaitu participation. Jadi angka R sebesar 0,982 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara participation dengan kedua variabel independennya atau variabel bebasnya adalah kuat karena besarnya lebih besar dari 0,5.
Yang selanjutnya yaitu angka R-square atau koefisien determinasi. Dalam tabel kita ini angka R-square-nya yaitu sebesar 0,963. Nah, nanti 0,963 ini akan kita kali dengan 100% sehingga akan mendapatkan 96,3%. Nah, artinya bahwa 96,3% variasi dari participation dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independennya, yaitu demokrasi dan citizenship. Nah, atau dengan kata lain seperti ini. Artinya bahwa 96,3% variasi dari variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independennya. Seperti itu. Nah, sedangkan sisanya yaitu 100% dikurang 96,3%. Nah, sisanya itu dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Seperti itu. Nah, tapi untuk variabel independen yang lebih dari 2, sebaiknya gunakan adjust R-square yang pada tabel kita ini yaitu 0,927. Seperti itu. Jadi karena di tabel kita ini yang variabel independennya itu cuma 2, yaitu demokrasi dan citizenship, maka kita pakai yang R-square 0,963. Nah, kalau misalkan lebih dari 3, lebih dari 2 variabel bebasnya, maka kita pakai adjust R-square. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu standard error of the estimate. Nah, standard error of the estimate ini menggambarkan tingkat ketepatan prediksi regresi. Jadi, dalam tabel kita ini nilainya yaitu 0,854. Nah, jadi semakin kecil nilainya itu maka semakin baik prediksinya. Yang selanjutnya yaitu tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini juga disebut dengan tabel UGF. Tabel ANOVA ini menggambarkan tingkat signifikansi. Nah, bisa kita lihat di tabel kita saat ini. Di situ ada tabel ANOVA A. Tabel ANOVA A itu bisa kita lihat di bawah tabel ANOVA A itu adalah dependent variable atau variabel terikat, yaitu participation. Nah, jadi kita bisa lihat dari tabel ini bahwa didapat nilai F hitung yaitu sebesar 26396 dengan tingkat signifikansi 0,037. Nah, di situ 0,037B. B di situ bisa kalian lihat di bawah tabel ANOVA. B itu adalah prediktor yang memuat konstan, demokrasi, dan citizenship. Nah, demokrasi dan citizenship ini adalah variabel bebas. Nah, jadi signifikansi dari 0,037 ini menunjukkan tingkat signifikansi variabel bebasnya. Nah, karena nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi tingkat partisipasi politik seseorang. Partisipasi politik di sini yaitu participation. Jadi, kalau misalkan nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka model regresinya itu bisa dipakai untuk memprediksi. Nah, kalau lebih besar berarti tidak bisa dipakai untuk memprediksi seperti itu. Jadi kesimpulannya dari tabel ANOVA kita ini yaitu tingkat pengetahuan kewarganegaraan seseorang atau citizenship dan tingkat perilaku demokratisnya atau demokrasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politiknya. Dan tabel yang terakhir yaitu tabel koefisien. Tabel koefisien di sini berfungsi untuk menggambarkan seberapa besar koefisien regresinya. Ada beberapa hal yang akan kita dapatkan dari tabel koefisien ini. Yang pertama yaitu kita akan mendapatkan persamaan regresi. Persamaan regresi yang kita akan peroleh yaitu participation sama dengan negatif 2,3 ditambah 0,411 ditambah 0,768. Kenapa participation? Karena bisa kalian lihat di layar koefisien di sini ada A di atasnya. A di situ adalah dependent variable atau variabel terikat. Variabel terikat kita adalah participation sehingga persamaan regresi di sini sama dengan persamaan dari variabel terikatnya. Seperti itu. Jadi kenapa di situ disebutkan participation sama dengan negatif 2,3 ditambah 0,411 ditambah 0,768. Seperti itu. Selanjutnya yaitu konstanta. Di sini nilai konstanta di kolom unstandarized B bisa kita lihat di situ sebesar negatif 2,3. Nah, nilai konstanta sebesar
Negatif 2,3 ini menyatakan bahwa jika seseorang tidak memiliki pengetahuan kewarganegaraan dan perilaku demokratis, maka partisipasi politiknya berkurang 2,3. Di sini kenapa disebutkan bahwa jika seseorang tidak memiliki, karena nilainya negatif. Kecuali kalau nilai konstantanya positif, maka pernyataannya akan berubah menjadi jika seseorang memiliki pengetahuan kewarganegaraan dan perilaku demokratis, maka partisipasi politiknya bertambah 2,3. Seperti itu. Nah, tapi ini tidak berlaku di data kualitatif. Nah, karena di data kualitatif itu tidak ada perilaku minus. Sehingga jika dalam kasus ini bisa diinterpretasikan bahwa jika seseorang tidak memiliki perilaku demokratis dan pengetahuan kewarganegaraan, maka dapat disebut bahwa orang tersebut apatis. Seperti itu. Yang selanjutnya kita lihat di situ koefisien regresi di kolom unstandardized B. Di situ kita lihat nilainya citizenship-nya 0,411. Nah, 0,411 ini menunjukkan bahwa setiap pengetahuan kewarganegaraan atau citizenship seseorang bertambah 1 poin, maka partisipasi politiknya akan bertambah 0,411 poin. Yang selanjutnya yaitu koefisien regresi di demokrasi. Di unstandardized B itu kita lihat nilai koefisien demokrasinya sebesar 0,768. Ini menunjukkan bahwa jika setiap tingkat perilaku demokratis seseorang bertambah 1 poin, maka partisipasi politiknya akan bertambah juga sebesar 0,768 poin. Dan yang terakhir yaitu uji T. Jadi di dalam tabel koefisien ini kita bisa menguji T. Jadi kalau di tabel ANOVA tadi uji F, di koefisien ini adalah uji T. Nah, jadi di uji T ini digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independen atau variabel bebas. Nah, jadi dalam uji T ini kita membangun sebuah hipotesis. Hipotesis yang kita bangun yaitu ada dua, HO atau HI. HO ini berarti variabel bebas tidak cukup signifikan mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan HI berarti variabel bebas cukup signifikan untuk mempengaruhi variabel terikat. Nah, bagaimana kita bisa menentukan variabel tersebut HO atau HI? Kita lakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dari setiap variabel dengan 0,05. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka status variabel tersebut adalah HO. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka status variabel tersebut adalah HI. Sekarang kita lihat di tabel koefisien milik kita ini. Kita lihat di situ variabel konstan nilai signifikannya sebesar 0,453. Artinya 0,453 ini lebih besar dari 0,05. Ya kan, 0,453 lebih besar dari 0,05. Maka status dari variabel konstan adalah HO. Kemudian yang citizenship. Yang citizenship nilai signifikansinya sebesar 0,570. 0,570 ini lebih besar dari 0,05 sehingga status variabelnya HO juga. Kemudian yang terakhir yaitu demokrasi. Demokrasi di sini nilai signifikannya sebesar 0,361. 0,361 ini lebih besar dari 0,05. Sehingga karena ketiga-tiganya ini nilai variabelnya, nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa kedua variabel, citizenship dan demokrasi ini tidak cukup signifikan mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang atau participation. Seperti itu. Jadi variabel bebas dalam tabel kali ini itu tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi variabel terikatnya. Baiklah, kita sudah sampai di akhir video. Itu tadi adalah cara untuk membuat analisis regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS. Saya harap semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.